Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Afifatul, NIM 19 19 10 40 10 85 dari Prodi Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Jember, dengan mata kuliah Proses Industri Kimia kelas B. Dosen pengampu Ibu Aris Susanti, ST, MT. Tujuan pembuatan vlog ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir. Alat yang saya gunakan adalah mesin ekstruksi karet atau extruder pada PT Darmasindo Inti Karet. Yang pertama ada pengenalan mesin ekstruksi karet. Mesin ekstruksi karet adalah alat yang digunakan untuk membentuk atau mencetak kompon karet menjadi panjang dengan bentuk bulat, 4 persegi panjang, segitiga, dan lain-lain yang padat atau berongga. Yang kedua ada spesifikasi mesin ekstruksi karet. Ada 4. Ada mesin ekstruksi karet umpan dingin, mesin ekstruksi karet umpan panas, mesin ekstruksi karet umpan dingin berventilasi. Yang terakhir ada mesin ekstruksi karet pakai pena. Nah, yang pertama, yang umpan dingin itu, mesin ekstrudernya mengolah kompon karet pada suhu rata-rata atau suhu kamar. Dengan umpan dapat berupa butiran atau pit. Skrup mesin pada ekstruksi karet umpan dingin ini tuh agak panjang, akan tetapi kedalaman ulir atau flight depth-nya agak rendah. Yang kedua ada mesin ekstruksi karet umpan panas. Di mesin ini, ekstrudernya mengolah kompon karet pada suhu di atas atau suhu panas. Skrupnya itu agak pendek, akan tetapi kedalaman ulirnya agak tinggi daripada yang umpan dingin tadi. Terus pada umumnya perbandingan panjang dengan diameter skrup untuk pengoperasian tekanan rendah adalah 5:1 dan untuk pengoperasian tekanan tinggi itu 8:1. Kemudian yang ketiga ada mesin ekstruksi karet umpan dingin berventilasi. Di mesin extruder ini tuh ada barel dipasang. Di barelnya tuh dipasang sebuah ventilasi sehingga gas-gas yang terperangkap dalam kompon karet selama pengolahan dapat dikeluarkan dari ventilasi tersebut. Ada 2 zona di mesin ekstrusi karet umpan dingin ini. Yang pertama ada zona umpan, terus ada transmisi dan metering. Nah, zona yang kedua ini ada transmisi dan metering. Perbandingan panjang dan diameter skrup pada bagian pertama itu ada 8:1. Dan pada bagian kedua panjang sama diameternya ada 12:1 atau perbandingan total keseluruhannya itu ada 17:1 dan 20:1. Nah, yang terakhir ada mesin ekstruksi karet pakai pena. Di mesin ini barelnya dipasang pena untuk membelah bidang lapisan kompon yang meliliti alur skrup. Pena dapat menghindari slip di dalam barel sehingga bahan karet menjadi lebih homogen. Pemasangan pena disusun secara radial sebanyak 8-12 buah dengan jumlah baris 6-10. Terhitung dari lubang pengumpanan. Kemudian ada proses mesin ekstruksi karet. Ini ada 6 step. Yang pertama itu bahan dimasukkan ke hopper. Lah, bahan yang dimasukkan ke hopper itu nanti dimasukkan lagi ke dalam barel. Di dalam barel itu ada yang namanya skru berputar yang akan mengalirkan bahan dari awal ini sampai menuju terakhir ke ujung mesin ekstruksi. Terus yang step kedua ada internal friction. Nah, di dalam internal friction itu terjadi pada skru. Skru tadi diikuti dengan pemanasan pada silinder. Kemudian ketika pemanasan pada silinder di barel ekstruksi itu akan mencairkan atau memanaskan si bahan tadi. Nah, gerakan pada skru tadi itu akan menimbulkan tekanan pada barel. Terus step ketiga ada pemanasan. Di sini dipanaskan kembali
secara kontinu dari lubang cetakan sebelum memasuki dies. Jadi sepanjang jalannya itu sampai dipanaskan sampai menuju ke pembentukan atau tempat diesnya itu. Kemudian yang step 4, pembentukan pada dies. Nah, di situ bahan-bahannya itu dibentuk sesuai produk yang diinginkan, bentuk persegi panjang, bulat, atau segitiga, dan lain-lain. Kemudian yang step kelima, unit penekan. Nah, unit penekan ini tuh berfungsi untuk mengeluarkan bahan dari dies tadi. Terus step ke-6 ini ada pendinginan. Pendinginan ini merupakan step terakhir ya. Ya. Produk didinginkan dan dikontrol lagi bentuknya. Nah, yang ketiga, pengaruh alat terhadap industri. Jadi, seberapa penting alat mesin ekstrusi ini di industri. Penggunaan alat ekstrusi sendiri itu dibuat untuk pembuatan karet yang memiliki bentuk rumit dan unik. Terus membuat tampilan produk itu menjadi lebih menarik, lebih bagus, dan rapi. Meskipun bahannya itu terbuat dari bahan yang rapuh, tetap bisa terbentuk dengan mudah dan hasilnya optimal karena pada alat ekstrusi ini tuh terdapat tekanan shear dan kompresif. Pengoperasian alat ini juga menghasilkan produk karet seperti ban, seal, dan lain-lain. Nah, yang keempat ada rekomendasi dari supplier. Ini suppliernya tuh dari Cina. Nama suppliernya, nama tokonya, nama yang membuat mesinnya itu Qingdao Running Machine Co Ltd. Itu merupakan perusahaan profesional yang didedikasi atau yang khusus merancang membuat mesin karet. Terus ada keunggulan merek dan keunggulan layanannya. Yang keunggulan merek Qingdao Running Machine ini tuh yang pertama, extrudernya itu terdiri dari sistem ekstruksi, sistem transmisi, sistem pemanas, dan pendingin. Terus ada sistem kontrol listriknya juga. Yang kedua ada badan mesinnya tuh dipasang dengan perangkat pengatur suhu dan penunjuk suhu. Zona pemberian pakan dilengkapi dengan gulungan samping untuk meningkatkan kemampuan makan. Terus yang ketiga ada skrup dan semak extruder mengadopsi dari baja nitridasi 38 CRMOALA. Permukaan skrup dan dinding bagian dalam semak melewati perawatan nitrogen untuk mendapat kekuatan dan ketahanan aus yang cukup. Yang keempat ada extruder karet, ini mengadopsi penggerak motor konversi frekuensi. Kecepatan putarnya tuh dapat dengan mudah diatur dalam rentang kecepatan putar. Yang kelima ada fitur seluruh extruder adalah kompak. Ada kapasitas daya dukung tinggi, stabil dalam transmisi, kebisingannya tuh rendah, efisiensinya tinggi. Terus yang keenam, temperatur mesin utama dan skrup dapat dikontrol dengan mengukus atau air pendingin. Nah, dari keunggulan layanannya tersendiri itu ada 6. Yang pertama, insinyur dapat merancang mesin target dan mengirim gambar untuk konfirmasi. Mungkin ada yang mau diganti atau ditambah. Yang kedua, dalam proses produksi akan diambil foto dan mengirim ke pelanggan untuk dilacak atau dilihat seperti apa jadinya. Yang ketiga, dokumen-dokumen seperti daftar pengepakan, faktur komersial, dan bill of lading dan lain-lain itu akan dikirim setelah pengiriman. Yang keempat, menyediakan DWG Yayasan Bahasa Inggris gratis, gambar instalasi, buku petunjuk, terus sama manual pemeliharaan dan gambar bagian. Yang kelima, layanan ini tuh menyediakan dukungan teknis di luar negeri. Nah, yang keenam, mesin uji sebelum pengiriman. Hanya perlu menghubungkan kabel keluar kabinet kontrol. Jadi sebelum pengiriman, mesinnya diuji terlebih dahulu. Sekian dari presentasi saya. Semoga bermanfaat.
Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.